bagian depan terdapat garasi kecil yang penutup atap daknya menjadi satu dengan penutup atap pada teras. Ya, hai, kali ini aku akan memberikan referensi desain rumah dengan ukuran 4x7 meter. Ya, langsung saja ke gambaran denah rumahnya. Rumah ini memiliki pembagian di bagian depan terdapat garasi motor dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1 meter. Di sampingnya terdapat halaman depan kecil dan juga teras yang dimanfaatkan sebagai area ruang tamu yang memiliki ukuran panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter. Masuk melalui teras di sebelah kiri terdapat area ruang keluarga dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar juga 2 meter. Di depan ruang keluarga terdapat kamar tidur yang pertama yang memiliki ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 2 meter. Dan di depan kamar tidur yang pertama terdapat dapur dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 1,5 meter. Setelah itu di depan dapur terdapat kamar mandi dengan ukuran panjang 1,5 meter dan lebar 1,1 meter. Di samping kamar mandi juga ada kamar tidur yang kedua dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 2 meter. Setelah kalian melihat dan mendengarkan penjelasan tentang referensi denah rumah tadi, selanjutnya aku akan memberikan video simulasi tentang rumah tersebut. Berikut adalah simulasi desain rumah yang denahnya aku jelaskan tadi. Rumah ini berkonsep tiny house Scandinavian dengan pembagian di bagian depan terdapat garasi kecil yang penutup atap daknya menjadi satu dengan penutup atap pada teras. Dan untuk dindingnya terdapat 2 bukaan jendela kecil yang temboknya ditempeli dengan tempelan kayu sampai atas pada atap. Juga terdapat bukaan sirkulasi untuk ruangan. Selanjutnya di samping garasi ada teras yang dimanfaatkan juga sebagai area ruang tamu kecil, sekedar untuk menerima tamu jika hanya untuk 1 orang. Dan pada dindingnya di finishing dengan cat berwarna putih guna menetralkan tempelan kayu agar rumah tidak terkesan monoton. Dan terdapat bukaan kaca dan pintu sirkulasi. Untuk di atas penutup atap daknya juga ada bukaan sirkulasi udara. Untuk lantai pada teras dibiarkan mengekspos acian halusnya. Ya, sekian untuk penjelasan eksterior tiny house-nya. Selanjutnya kita akan masuk melalui teras dan membahas interiornya. Masuk melalui pintu masuk, pertama-tama kita akan membahas ruang keluarganya. Atau jika ada tamu yang cukup dekat dengan kita, bisa diajak bertamu ke dalam sini. Pada interiornya terdapat sofa memanjang berwarna abu-abu dengan bantal-bantal kecil sebagai pemanis tampilan untuk sofa. Juga di depannya ada 1 tempat duduk kecil sebagai pelengkap area ruang tamu. Di depannya ada meja untuk menaruh minuman atau sekedar cemilan makanan. Pada dekorasi dindingnya terdapat rak untuk menaruh hiasan foto. Juga ada hiasan foto yang ditempel pada dinding. Untuk dinding dicat dengan warna putih. Juga ada hiasan wallpaper bata putih sebagai pemanis tampilan ruangan, supaya tidak terkesan terlalu membosankan. Dan untuk lantainya menggunakan keramik berukuran 50x50 dengan karpet di bagian atasnya. Ya, sekian untuk ruang tamu. Selanjutnya kita akan melewati dapur, tetapi kita akan membahas kamar yang pertamanya dulu.
Pada kamar yang pertama, di bagian depan terdapat jendela dan juga pintu untuk sirkulasinya. Masuk melalui pintu terdapat kasur dengan kapasitas tidur untuk 2 orang. Dan di samping kasurnya ada meja kecil untuk sekedar menaruh buku atau jam alarm. Di depan kasur ada lemari pakaian kecil. Dan untuk dindingnya di sini di finishing dengan cat berwarna abu-abu gelap. Dan ada beberapa hiasan dekorasi kamar sebagai pemanis tampilannya. Untuk bagian lantai menggunakan keramik yang sama pada ruang tamu berukuran 50 x 50 dan ada karpet di bagian atasnya. Ya, setelah membahas kamar yang pertama, selanjutnya kita akan membahas ruang dapurnya. Pada dapur di dindingnya menggunakan tempelan keramik dengan motif kayu dan terdapat kitchen set dengan kelengkapan kompor, wastafel cuci piring dan juga lemari es. Pada kitchen set sudah terdapat rak untuk menaruh barang-barang dan ada exhaust fan untuk menetralkan panas saat kompor digunakan karena ruang dapur yang cukup sempit. Dan setelah membahas dapur, selanjutnya kita akan membahas kamar yang kedua. Pada kamar yang kedua, masuk melalui pintu masuk, terdapat kasur dengan kapasitas tidur untuk 2 orang. Dan di samping pelangkan kasurnya ada meja kecil untuk sekedar menaruh buku. Dan di depan kasur ada lemari pakaian. Untuk bagian dindingnya di sini dicat dengan warna krim muda. Dan ada hiasan dinding sebagai pelengkap dari tema kamar tidur. Untuk lantainya juga sama menggunakan keramik. Dan ada karpet di bagian atasnya. Ya, setelah membahas kamar yang kedua, selanjutnya kita akan membahas kamar mandi. Pada kamar mandi menggunakan pintu sliding karena ruangan yang cukup tidak lebar dan di dalamnya terdapat kloset dan juga shower. Pada dinding terdapat rak untuk menaruh alat-alat mandi. Juga untuk dindingnya menggunakan tempelan keramik dan pada lantai menggunakan mozaik. Ya, sekian untuk kamar mandinya. Sekian juga desain kali ini yang bisa aku berikan. Semoga desain ini dapat memberi manfaat dan juga inspirasi. Ya, sekian referensi rumah yang bisa aku berikan. Semoga bermanfaat. Dan jika ada salah atau saran bisa diberitahu lewat kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin dibuatkan request desain rumah, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.